Selamat malam semuanya, nama saya Muhammad Rafi Syabeni dan saya hari ini akan mempresentasikan hasil kerja saya ya, yang berjudul apa sih perbedaan kelahiran bahasa Indonesia dengan kelahiran bahasa dan cara mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak punah. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia itu lahir sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda ya. Jadi Sumpah Pemuda Komunis 2 di saat itulah bahasa Indonesia diresmikan, teman-teman. Oke, jadi dimana tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai suku dan bahasa di Indonesia, karena seperti yang kita tahu eh, zaman dulu itu kan memang ini ya, bahasa kan memang terpisah karena kita juga terdiri dari ratusan suku, dan untuk menyatukannya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk menyatukan bangsa Indonesia. Next, asal usul sejarah bahasa Indonesia tuh ya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, teman-teman, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia ya. Jadi dulu bahasa Melayu itu juga menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, karena pada dasarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang lahir dari bahasa Melayu ya, karena bahasa Melayu sendiri yang dimana bahasa Melayu sendiri itu bahasa lingua franca yang digunakan oleh warga Nusantara untuk berkomunikasi pada zaman dulu. Oke, bahasa ini mulai dikenal secara resmi pada tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda yang menandai pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi sosial dan politik diciptakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di antara berbagai suku dan etnis di Indonesia yang memiliki bahasa daerah yang beragam, berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan atau membangun identitas nasional dan persatuan di tengah keragaman budaya. Standarisasi dan pengembangan. Bahasa Indonesia mengalami proses standarisasi melalui lembaga bahasa seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya. Kalau kalian tahu EYD mungkin ya, itu salah satu pengembangan bahasa Indonesia. Lanjut, ada asal-usul kelahiran bahasa. Oke, jadi bahasa sebagai fenomena manusia diperkirakan muncul sekitar 100 tahun yang lalu dengan berbagai teori mengenai asal-usulnya seperti teori evolusi dan teori sosial. Bahasa pertama kali digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, emosi, dan kebutuhan. Lalu ada proses alami, yaitu bahasa berkembang secara alami melalui interaksi sosial dan kebutuhan komunikasi antar individu dalam kelompok. Proses ini melibatkan pembentukan bunyi, kosakata, dan tata bahasa yang beragam sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan. Variasi dan evolusi, ribuan bahasa muncul di seluruh dunia, mencerminkan keragaman budaya secara sejarah dan geografi. Bahasa terus berevolusi sering waktu, dipengaruhi oleh migrasi, kontak antar budaya, dan perubahan sosial. Jadi pada intinya, perbedaan antara kelahiran bahasa Indonesia dengan kelahiran bahasa adalah kelahiran bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang dulunya merupakan lingua franca yang akhirnya diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kelahiran bahasa adalah sebagai fenomena manusia diperkirakan muncul sekitar 100.000 tahun yang lalu dengan berbagai teori mengenai asal-usulnya seperti teori evolusi dan teori sosial. Lalu bagaimana cara agar bahasa Indonesia tidak punah? Ada beberapa aspek untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama ada pendidikan ya, seperti pendidikan dari kita TK, SD, lalu SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, sampai D3 profesor pun juga tetap ada yang namanya bahasa Indonesia karena itu sangat penting. Lalu ada media sosial, kita juga bisa menggunakan media sosial, kita bisa melakukan kampanye di media sosial dengan cara yang menarik perhatian para anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin lebih sering menggunakan bahasa gaul kebanding bahasa Indonesia. Lalu ada penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian. Jadi dalam keseharian kayak contoh di keluarga mungkin ya, di keluarga mungkin kita bisa menggunakan bahasa Indonesia kebanding bahasa daerah kita sendiri. Oke. Lalu terakhir ada kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Jadi kita harus merasa bangga terhadap bahasa yang kita miliki sekarang. Baik, mungkin segitu dulu aja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf karena ini video juga di take dadakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.